Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mengimplementasikan tentang pengembangan sistem informasi, abad informasi, dan pengembangan sistem informasi dalam bisnis. Kemudian kita perkenalkan dulu dari kelompok 4 dari sebelah sini ada siapa? Nama saya Mikael Mutar-Buta dan teman saya. Oke, nama saya Sisil Nisa. Nama saya Syifa Nindya. Nama saya Muhammad Fahri Bisono. Nama saya Fauzan Herudikson. Jadi kita bakal membahas yang paling pertama yaitu perkembangan sistem informasi. Boleh dijelasin sedikit ya sih tentang perkembangan atau pengembangan sistem informasi ini? Untuk sistem informasi itu kombinasi dari teknologi informasi ya, proses bisnis dan sumber daya manusia yang bekerja sama untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan dan mendistribusikan informasi yang relevan dalam mendukung pengambilan keputusan, koordinasi, analisis, dan visualisasi data dalam suatu organisasi. Kalau aku boleh tahu nih tujuan dari pengembangan sistem informasi itu apa sih Kak? Untuk tujuan pengembangan sistem informasi itu ada 4. Yang pertama itu ada meningkatkan efisiensi operasional, yang kedua mendukung pengambilan keputusan, yang ketiga meningkatkan layanan pelanggan, yang terakhir mengurangi biaya operasional. Oh, oke. Berarti dari tujuan-tujuan itu juga akan ada nih ya tahapan-tahapan dari pengembangan sistem informasi tersebut ya. Oke. Kalau aku boleh tahu Kak, contohnya nih dari sistem pengembangan sistem informasi itu apa aja ya? Contohnya itu sistem informasi akademik ya, kayak SIA di universitas untuk mempermudah pendaftaran mata kuliah dan mengaksesnya. Kayak contohnya itu ada LMS yang sama SIKA. Benar. Oke, berarti cukup luas ya untuk jangkauannya ini. Untuk selanjutnya saya mau bertanya kepada kakak kita tentang sistem informasi dalam bisnis. Untuk kakak, apa sih sistem informasi dalam bisnis itu? Sistem informasi dalam bisnis ini sistem informasi yang membantu dalam meningkatkan efisiensi operasional, memberikan layanan yang lebih baik kepada pelanggan, serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dengan data yang akurat dan real time. Jadi untuk sistem informasi dalam bisnis ini ada nggak jenis-jenisnya? Jenis-jenisnya yang di sini tuh ada 5. Yang pertama itu ada TPS, yang kedua ada MES, yang ketiga ada DSS, dan yang keempat ada ERP, yang kelima ada CRM. Yang pertama itu Transaction Processing System, sistem yang digunakan untuk mendata transaksi harian seperti penjualan dan pembelian. Yang kedua, Manajemen Information System, menyediakan laporan rutin untuk membantu manajemen dalam pengambilan keputusan operasional. Yang ketiga, Decision Support System, sistem yang membantu manajemen membuat keputusan yang lebih baik dengan menyediakan informasi analitis dan model pengambilan keputusan. Yang keempat, Enterprise Resource Planning, sistem terintegrasi yang mengelola seluruh fungsi bisnis, mulai dari produksi, distribusi, hingga keuangan dan sumber daya manusia. Yang kelima, ada Customer Relationship Management, sistem yang digunakan untuk mengelola hubungan dan interaksi dengan pelanggan serta meningkatkan pengalaman dan kepuasan pelanggan. Cukup jelas banget ya tentang sistem informasi dalam bisnis ini dijelaskan oleh kakak kita. Dan selanjutnya ini tentang abad informasi. Tentang abad informasi ini boleh nggak dijelaskan sedikit tentang pengertian dari sistem informasi abadnya? Untuk abad informasi atau informasi age, kemudian dari abad informasi dalam periode dalam sejarah di mana ekonomi global bergeser dari ekonomi industri ke ekonomi yang didorong oleh informasi dan teknologi. Abad ini ditandai oleh peningkatan pasar pesat dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi seperti komputer, internet, dan perangkat seluler. Oke, berarti itu kan tadi pengertian dari abad informasi ya Kak. Nah kalau aku boleh tahu nih, ada nggak sih karakteristik khususnya nih buat abad informasi ini? Untuk karakteristik abad informasi ada juga dong, ada 4, yaitu pertama digitalisasi, yang kedua ada akses informasi yang luas,
Yang ketiga ada kecepatan dan koneksi. Yang keempat ada pertumbuhan ekonomi berbasis pengetahuan. Adapun digitalisasi adalah proses konversi data fisik menjadi format digital, menuangkan akses yang lebih cepat dan lebih mudah terhadap informasi. Yang kedua yaitu akses informasi yang luas, yaitu internet memungkinkan akses global ke berbagai jenis informasi secara instan, memungkinkan individu dan organisasi membuat keputusan yang lebih baik. Yang ketiga ada kecepatan dan koneksivitas. Komunikasi real time melalui email, pesan instan, media sosial memungkinkan kolaborasi yang cepat dan efisien. Yang keempat, yang terakhir itu adalah pertumbuhan ekonomi berbasis pengetahuan. Pengetahuan dan inovasi menjadi akses utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi di abad ini. Oke, berarti kalau disimpulkan itu kan karakteristiknya tuh ada 4 nih. Digitalisasi, akses informasi, lalu juga kecepatan dan konektivitas, lalu juga ada pertumbuhan ekonomi berbasis pengetahuan. Nah, tapi ada nggak sih tantangan-tantangan di abad informasi ini yang bisa jadi tantangan yang paling sulit atau tantangan yang harus dihadapi di abad informasi ini? Tantangannya pasti setiap zaman pasti ada tantangannya ya. Tantangannya itu ada banyak seperti keamanan dan privasi data, perubahan cepat teknologi, kesenjangan digital, manajemen data besar atau big data. Jadi itu udah cukup kompleks ya untuk menjelaskan abad informasi ini. Nah, hal ini saya ingin menanya kepada kakak sekalian, mengapa sih mahasiswa harus peduli terhadap sistem informasi, bahkan jika mereka bukan dari jurusan IT? Oke, mungkin saya akan jawab. Sistem informasi ada di semua aspek kehidupan, mulai dari manajemen data, kampus, hingga aplikasi pekerjaan. Literasi digital adalah keterampilan penting di era modern ini. Buat pertanyaan berikutnya nih, boleh nih dibantu dijawab juga. Apa sih perbedaan antar teknologi informasi dan sistem informasi sendiri? Karena kan biasanya kan mirip-mirip nih antaranya itu. Boleh dijelaskan? Kalau teknologi informasi itu lebih fokus pada perangkat lunak dan perangkat kelas. Nah, sedangkan sistem informasi itu mencakup teknologi, manusia, dan proses untuk mengelola informasi. Seperti itu. Oke, ada perbedaannya itu ya. Dan ini pertanyaan selanjutnya, bagaimana mahasiswa dapat memulai karakter di bidang sistem informasi? Bagaimana mahasiswa dapat memulai karir di dalam bidang informasi? Caranya itu dengan ikut pelatihan atau sertifikat seperti analisis data dan pengembangan aplikasi, ikut magang di perusahaan teknologi atau startup. Begitu ya. Oke, berarti dengan analisis data dan pengembangan aplikasi dan teknologi di bidang teknologi ataupun startupnya ya. Oke, jadi bisa disimpulkan nih dari seluruhan materi yang udah kita sampaikan ini atau yang kita telah lebih jelas lagi tentang abad informasi, tentang pengembangan sistem informasi dan juga tentang sistem informasi dalam bisnis ini dapat disimpulkan yaitu pengembangan sistem informasi dan penerapannya dalam bisnis telah menjadi aspek penting di era informasi. Lalu juga perusahaan yang mampu memanfaatkan sistem informasi secara efisien ini dapat meningkatkan efisiensi operasional nantinya, mendapatkan keunggulan kompetitif dan juga memberikan layanan yang lebih baik kepada pelanggan tentunya. Namun dengan meningkatnya ketergantungan pada teknologi, tantangan seperti keamanan data dan kesenjangan digital yang sudah tadi kita jelaskan juga itu juga menjadi perhatian utama untuk hal yang harus dikelola dengan baik ke depannya. Oke, semuanya terima kasih banyak sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian juga yang menonton. Sukses selalu. Ganteng. Semangat kontennya. Cuan terus. Ada.